10 kesalahan YouTuber pemula dan bagaimana tipsnya supaya Anda bisa membuat video yang sukses dan menjadi YouTuber sukses di situ. Saya akan bagikan kepada Anda hari ini karena ini adalah kesalahan fatal yang banyak sekali dilakukan oleh teman-teman YouTuber, mereka yang baru mulai masuk ke dalam dunia video. Dan sebetulnya mereka pingin juga bukan cuma sekedar mengembangkan channel YouTube, tetapi juga bisa mempromosikan bisnis mereka. Saya mau kasih tahu kepada Anda ada 10 kesalahan besar. Ini fatal banget dan Anda harus bisa menghindari kesalahan ini. Supaya apa? Supaya video Anda ada yang nonton, ada yang bisa lihat. Ya, jangan sampai video Anda tidak bisa ditemukan sama sekali. Nah, itu karena bahaya banget. Oke. Jadi dalam video ini saya akan bagikan 10 kesalahannya dan apa tips untuk Anda bisa sukses menjadi seorang YouTuber. Sebelum kita mulai dengan 10 kesalahan pertama kita, perkenalkan nama saya Christo Utero. Kalau Anda baru pertama kali masuk ke sini, bantu saya dengan subscribe atau like atau komen nanti kalau Anda suka. Kalau suka aja, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, saya mau langsung aja ya kita bahas tentang 10 kesalahan pertama ini. Yang pertama adalah dari tidak menentukan tema channel atau video. Jadi saya akan bacakan dan saya akan mulai jelaskan secara singkat ini alasannya apa, dampaknya apa gitu ya. Kalau Anda tidak menentukan tema channel Anda dari awal, ya, jadi Anda tidak kasih tahu kepada orang-orang ini mau bahas tentang apa, dan kemudian isinya malah gado-gado, isinya nggak jelas, itu akan membuat orang-orang bingung. Dia itu mau subscribe ke Anda itu demi apa, ya? Bahkan bukan cuma orang-orang yang bingung, tetapi YouTube juga bingung. Anda ini sebetulnya mau bicarakan tentang apa? Ketika ada orang yang mencari topik tertentu, YouTube juga bingung mau merekomendasikan Anda atau enggak. Karena dia bingung. Sekali lagi dia bingung. Ini isinya apa? Ada mainannya, ada makanannya, ada hobinya, ada jalan-jalannya, ada bisnisnya. Dia bingung, ya. Jadi, hal pertama adalah karena tidak menentukan tema atau channel dengan benar, akhirnya videonya bingung, orang-orang bingung, YouTube bingung, Anda sendiri jadi ikut bingung, ya. Jadi, hal pertama, tentukan terlebih dahulu apa tema dari channel Anda atau video Anda. Lalu yang kedua adalah kenapa kok kemudian view-nya dikit gitu ya? Karena poin kedua ini tidak diperhatikan. Banyak orang-orang itu hari ini hanya asal posting aja. Mereka tidak mau tahu apa isi dari kontennya, kira-kira bermanfaat atau enggak, ada edukasinya apa enggak, ada pengalaman Anda apa enggak. Nah, itu tidak diperhatikan. Yang penting posting aja. Ya kalau begitu, jangan berharap ada omset atau ada profit atau ada monetize di channel Anda karena ya isinya cuma buat senang-senang. Kalau buat senang-senang, jangan kejar duit. Kalau mau kejar duit, harus serius, ya. Jadi, intinya adalah Anda harus mulai bikin konten yang edukatif. Edukatif itu ada pengalaman Anda, ada bisnis Anda, ada tentang hiburannya. Mungkin Anda punya solusi terhadap problem apa, Anda bisa ceritakan itu, ya. Orang suka banget edukasi. Lalu yang kedua, Anda perhatikan supaya suaranya jelas. Jangan sampai suaranya nggak kedengeran, ya. Kalau suaranya nggak kedengeran, orang malas lihat. Lalu pencahayaannya juga bagus. Jangan sampai videonya gelap. Misalnya videonya gelap seperti ini. Ya, ini kan lebih gelap, tapi begini lebih terang. Itu contoh gampangnya, ya. Kalau Anda kasih video dengan pencahayaan terang, orang akan lebih suka untuk nonton. Nah, sekarang yang ketiga. Tidak tahu, bahkan tidak mau tahu tentang bagaimana cara kerja dari YouTube. Ini berbahaya banget, ya. Kenapa begitu? Karena YouTube itu bicara tentang pencarian kata kunci. Dia ini adiknya dari Google. Jadi kalau Google itu kan Anda ngetik kata kunci. Nah, kalau kata kunci yang diketik oleh orang-orang itu tidak muncul, terutama juga Anda nggak taruh itu di dalam video Anda, artinya video Anda tidak akan pernah bisa ditemukan oleh siapapun. Jadi, Anda harus tahu pencarian kata kunci itu bicara tentang SEO, Search Engine Optimization. Ya, saya nggak bahas di sini karena ini dalam banget. Contoh misalnya, saya kemarin buat video namanya algoritma YouTube. Ya, kalau Anda cari algoritma YouTube Chris, saya bahas SEO di situ lebih dalam. Anda akan tahu bahwa oh ternyata ini video kok bisa ditemukan, ya karena simpelnya begini, judulnya sama SEO, ya algoritma YouTube Chris gitu. Itu judulnya, deskripsinya juga sama, tagnya sama, hashtagnya saya pakai juga kata-kata ini. Terus kemudian di dalam nama file dari video, nama thumbnailnya saya pakai ini semua, sehingga YouTube kemudian bisa mengenali video saya tentang apa. Dia kemudian bisa kirim kepada orang-orang ketika ada yang cari, oh video kamu ini tentang ini Chris, ada yang cari nih, aku kirim ke kamu. Nah itu kan enak banget gitu ya. Lalu yang keempat adalah tidak memperhatikan thumbnail. Waduh,
thumbnailnya asal bikin, asal comot dari dalam video. Nah, menurut saya itu kurang bagus, kurang profesional. Ingat, thumbnail ini adalah sampul dari video Anda. Ini ibarat kalau misalnya Anda pergi jalan-jalan ke mall, mau cari cewek atau cari cowok gitu ya. Anda nggak mandi, Anda nggak dandan, mukanya nggak masih berminyak gitu ya, rambutnya berantakan, kadang-kadang bau gitu ya. Habis pulang dari kantor nih misalnya. Nah, mana ada cewek atau cowok yang mau mendekat ke Anda. Nah, sama. Kalau sampul dari video Anda ini nggak bagus, thumbnailnya nggak bagus, orang-orang ketika mencari dan menemukan video Anda, mereka akan nonton video yang lain. Mereka nggak nonton video Anda, mereka akan loncat. Diloncatin aja karena sampulnya nggak menarik. Nah, jadi kalau sampulnya oke, video Anda akan ditonton. Tapi kalau jelek, video Anda akan diabaikan. Nah, ini sayang banget ya. Ini filter pertama nih, supaya video Anda ditonton. Lalu, yang kelima adalah Anda tidak menampilkan wajah Anda di dalam video. Ini penting banget. Banyak orang yang mengabaikan ini. Mereka bilang, aduh Pak, nanti besok-besok kalau saya mau bikin video tapi belum mandi gimana? Ya nggak apa-apa. Anda harus lihat, ada banyak video yang meledak gara-gara itu direkam dengan ya spontan, begitu aja ya. Jadi, kenapa kok harus menampilkan wajah? Ya, banyak risetnya, tapi intinya begini aja. Anda itu sebetulnya mau membangun hubungan dekat dengan penonton Anda. Ya, bangun hubungan. Misalnya, supaya mereka suka, supaya mereka percaya. Itu contohnya ya. Jadi kalau seumpama wajahnya nggak ada, secara emosional, secara psikologi, orang-orang itu tidak merasa dekat dengan Anda. Mereka kemudian lebih sulit untuk subs, lebih sulit untuk nonton, lebih sulit untuk kasih komen, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada muka Anda, nah gitu ya, itu akan berbeda banget. Lalu yang keenam adalah tidak mengisi bagian about dengan benar. Banyak orang-orang bikin YouTube ya, bukan cuma judulnya yang asal, deskripsinya yang asal, ya itu udah banyak banget, udah sering sekali. Tapi dia juga melupakan bahwa bagian about ini nggak diisi dengan benar. Ibarat Anda mau ngelamar kerja tapi CV-nya nggak diisi. Ini sayang banget ya. Anda isi dengan baik. Misalnya tentang Anda itu siapa? Ya, nama misalnya, profesi misalnya. Isi channel Anda tentang apa? Karena ini penting banget. Isi channelnya bahas tentang bagaimana cara mendatangkan profit atau omset ke bisnis Anda lewat video. Nah, itu isi channel saya ya. Terutama kalau Anda mau konversi bisnisnya di internet atau di online. Lalu, ada nggak usaha yang mau dipromosikan? Ya, kalau ada, Anda bisa taruh link Anda di about. Di about, itu biasanya saya kalau buka channel, saya baru pertama kali lihat orang ini, saya cari about-nya isinya apa sih? Apa yang dia mau ajarkan di sini? Apa yang dia mau jual di sini? Ya, saya cari tahu di situ. Ada yang kepo, ada dan banyak. Jadi kalau seumpama Anda tiba-tiba dapat durian runtuh, ada yang datang ke channel Anda, buka, terus dia pesen. Omsetnya gede, puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran. Wah, lumayan. Gara-gara apa? Isi about. Ya. Lalu Anda bisa juga kasih link ke website atau sosial media Anda. Ini penting banget. Jadi supaya orang-orang bisa connect juga ke Anda, ya, atau masuk ke website Anda. Nah, ini bagus, mendatangkan traffic ke bisnis Anda. Lalu yang ketujuh adalah tidak share video ke luar YouTube. Waduh, ini fatal banget. Kalau ini fatal banget. Anda harus tahu bahwa video Anda itu di awal, apalagi kalau subscribernya sedikit, Anda nggak share ke luar YouTube, tidak akan ada yang lihat video Anda. Sama sekali. Berani dicoba, coba aja, ya. Saya sudah sering lihat punya orang-orang seperti itu. Bahkan saya pribadi, saya udah coba, saya bikin video gitu ya. Satu video saya share kemana-mana, satu video nggak saya share sama sekali. Yang saya share bisa ratusan yang nonton dalam waktu singkat. Yang nggak saya share ya paling puluhan lah. Itu pun subscriber saya lumayan, ada beberapa ribu saat ini ya. Nah, jadi mereka-mereka yang loyal itu yang kemudian nonton. Tapi habis itu YouTube bilang, aduh, ini dalam 24 jam pertama yang nonton nggak ada. Bagaimana caranya saya bisa merekomendasikan video ini kalau yang nonton nggak ada? Menurut dia video tersebut jelek, kurang bagus ya. Jadi Anda bisa ngakalin algoritma YouTube dengan cara Anda share ke manapun itu, sosial media, sosial chatting, ke email Anda, WhatsApp Anda gitu ya. Terus supaya apa? View-nya nambah. Kalau view-nya nambah, Anda akan dapat rekomendasi dari YouTube. Ya, direkomendasikan oleh YouTube, wah itu bagus banget. Ada yang bilang bahwa harus ribuan. Yang pertama, Anda kejar dulu standar Anda. Ya, standar Anda udah bisa puluhan gitu ya, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Nah, dan seterusnya. Itu Anda kejar goal pribadi Anda. Jangan kemudian orang di luar bilang, oh harus sekian juta dalam 24 jam. Ya, mabok kita ya. Kadang-kadang Anda ngukur posisi Anda yang baru mulai dengan orang yang udah sukses. Jangan seperti itu. Itu bahaya banget. Lalu yang kedelapan adalah tidak fokus. Tidak fokus pada apa? Pada kualitas. Ya. Sibuk malah nyari view for view atau sub for sub. Padahal isi dari videonya itu acak-adut. Acak-adut itu artinya nggak jelas lah kualitasnya ya. Posting video baru satu
2 minggu terakhir cuma satu, 1 bulan terakhir cuma satu. Saya lihat beberapa bulan sekali ini baru satu yang diposting. Terus kemana-mana minta ada view, minta di sub, minta di view, minta di sub, komen di saya, komen di orang-orang. Anda bisa cek aja deh ya. Ketika saya buka satu persatu channel Anda yang komen di saya buka nih, saya lihat dan saya cari tahu. Kalau misalnya memang Anda serius, saya akan kasih respon yang positif. Kira-kira bisa ditingkatkan di mana. Tapi kalau kemudian ketika saya buka saya bingung isinya apa, gimana caranya saya bisa evaluasi? Apalagi kalau orang-orang disuruh sub ke Anda. Waduh, ogah banget. Nggak mau dia. Kenapa? Isinya nggak jelas. Jadi daripada Anda sibuk dengan dapat view apa enggak, dapat subscribe apa enggak, ya udah fokus aja bikin video. Semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Intinya gitu, ya. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 ini tidak kalah penting, ya. Nomor 9 ini jarang banget orang sebutkan, tetapi ini adalah salah satu trik untuk Anda bisa menang dari YouTube yang jarang orang kasih tahu. Yaitu adalah tidak konsisten posting. Orang-orang itu banyak banget yang tidak konsisten posting. Posting itu minimal 2 kali seminggu, minimal. Nggak boleh kurang. Atau bahkan sampai seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Waduh, itu kasihan banget. Kenapa? Gampangnya YouTube itu suka dengan channel yang rajin. Nah, ketika saya ukur, ya setelah sekian hari saya posting gitu ya. Terus kemudian saya break, berhenti. Nah, kebetulan kemarin ada libur panjang. Saya coba aja berhenti, ya. Saya coba berhenti, saya nggak lanjut posting. Apa yang terjadi? Impresinya turun. Impresi itu apa? Channel Anda dipopulerkan oleh si YouTube, direkomendasikan oleh YouTube karena dia melihat, wah ini lagi loyo nih, gitu ya. Lagi males nih, lagi nggak mood nih, misalnya kayak gitu. Ya dia anggap apapun itu alasannya, dia merasa bahwa tidak perform. Ketika tidak perform, YouTube akan bilang, udah kamu nonton video yang lain aja, jangan di tempat si Chris, katanya gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang lihat video saya atau channel saya akan berkurang. Nah, itu sayang banget kalau seumpama Anda mau buat untuk bisnis atau monetize, berarti yang nonton bisnis Anda berkurang. Nah, sehingga kalau Anda dengan 2 kali seminggu aja Anda bisa membuat YouTube tetap merekomendasikan Anda, itu bagus banget. 2 kali seminggu itu udah syarat minimal ya. Kalau bisa setiap hari, wah bagus sekali. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah sekarang yang ke-10. Ini yang terakhir ya. Ini terakhir, tapi kalau Anda nggak perhatikan, ini bakal zong besar buat Anda. 10 adalah tidak memperhatikan hak cipta, baik dari lagu maupun gambar. Jangan sampai kemudian Anda asal comot lagu orang atau gambar orang, terus kemudian Anda diklaim. Diklaim misalnya, itu punya saya. Terus kemudian apa yang terjadi? Wah videonya udah banyak, AdSense-nya banyak misalnya. Tapi AdSense-nya kemudian mengalir ke orang yang punya gambar tersebut atau video tersebut. Waduh, itu bikin mules ya. Lagu juga sama. Kalau misalnya Anda pakai lagu orang lain, populer, punya band dan lain sebagainya gitu ya. Anda akan ditarik AdSense-nya ke mereka karena mereka bilang gara-gara video saya, gara-gara lagu saya, video kamu populer, Anda nggak dapat apa-apa. Nah, itu sayang banget. Jangan sampai ya, Anda harus perhatikan ini. Lalu, terakhir, bonus, terlalu sering mengeluh dan banyak alasan. Nah, ini yang paling banyak membuat orang-orang itu berhenti, stagnan di tempat, tidak kemana-mana, dan kemudian akhirnya ya dia nggak berkembang. Padahal saya lihat ada banyak sekali potensi, dia punya niche yang bagus, channelnya bagus, apa yang dibahas juga seru, gitu ya, bisa traveling, jalan-jalan, makan, orang ini punya suara yang bagus waktu dubbing, dia bermain dengan anaknya seru banget, dia ngajarin anaknya dengan cara yang unik, ternyata nggak diterusin. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Aduh Pak, saya ini nggak punya kamera bagus, ruangannya jelek. Saya aja sekarang lagi bingung nih, kenapa kok ruangan saya bergema lagi, padahal sebelumnya enggak. Nah, tapi ya nggak apa-apa, bikin aja videonya. Yang penting kontennya, ya. Abaikan dulu hal-hal kecil yang kemudian membuat Anda itu berhenti. Ingat, sukses itu tidak menunggu Anda sempurna, tetapi dimulai dari hal-hal kecil. Nah, jadi sekarang saya juga akan bagikan kepada Anda tips sukses untuk Anda bisa menjadi YouTuber. Ya, ada 3 tips. Dan ini penting banget, terutama di tahun 2020 ini. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama adalah solusinya buat Anda. Anda harus menentukan tema dari channel Anda dengan benar. Kalau Anda memang mau nyanyi, nyanyi aja di situ. Mau main game aja udah. Jangan pusing ketika ternyata makan ayam geprek viral. Terus kemudian Anda makan ayam geprek di channel nyanyi Anda. YouTube bingung. YouTube bingung, penonton Anda bingung, mereka mulai minggat, meninggalkan channel Anda. Itu sayang banget ya. Channelnya harus benar temanya dari awal. Kalau bahas tentang bisnis, bisnis terus. Bahas tentang YouTube, YouTube terus. Bahas tentang Instagram, Instagram terus ya. Terus kemudian pelajari SEO.
SEO ini penting banget. SEO itu artinya adalah konsistensi kata kunci tertentu di judul, deskripsi, tag, hashtag, nama file video, nama file thumbnail Anda, di caption, subtitle itu juga perlu. Itu adalah SEO. Tujuannya adalah supaya Anda muncul ketika kata kunci tersebut dicari di YouTube. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kontennya oke nggak? Kita cek. Oh, kontennya oke, udah bagus nih. SEO-nya bener nggak? Bagus, gitu ya. YouTube bilang, ini kayaknya oke. Saya ngerti nih video ini tentang apa. Oke ya, dapat view dong. Nah, ketika Anda dapat view, Anda dapat apa? Duit. Ada yang pesan produk Anda, ada yang nonton iklan Anda, dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah konsisten untuk posting. Anda harus rajin posting, jangan sampai ada yang bolong-bolong, minimal 2-3 kali seminggu. Karena dengan Anda konsisten posting, walaupun isinya sebetulnya masih biasa-biasa aja, Pak, saya ini nggak terlalu ngerti tentang video, tentang materi apa yang saya mau sharingkan. Nggak apa-apa. Ingat, Atta Halilintar untuk bisa jadi seperti hari ini, itu dimulai dari video dia yang ngevlog, kamera goyang-goyang pakai handphone, ya nggak pakai bandana. Anda cari deh, ada banyak penyanyi yang hari ini terkenal banget, belajar nyanyi dari A, I, U, E, O-nya aja nggak jelas. Nada A, I, U, E, O-nya aja fales. Bayangkan. Hari ini followernya puluhan ribu. Kenapa? Karena dia konsisten posting. Dia konsisten menunjukkan progres dia. Dan orang suka melihat progres. Orang suka melihat bahwa Anda ini juga orang biasa, berusaha untuk menjadi lebih baik, dan menginspirasi mereka untuk jadi lebih baik. Itu kuncinya. Ya. Sekarang yang ketiga adalah tentang bagaimana cara Anda bisa memahami algoritma dari YouTube dan analitik dari YouTube. Contoh misalnya, bagaimana caranya supaya watch time saya banyak, jam tayang saya banyak. Bagaimana supaya CTR-nya tinggi? CTR itu orang klik ke thumbnail Anda dan nonton video Anda. Retensinya gimana Pak supaya tetap bagus? Retensi itu artinya orang nonton video Anda tuh misalnya 10 menit. Nontonnya berapa persen? 5% kah? Waduh, kecil banget. Berarti 5% dari 10 menit, ya setengah menit lah. Bahasanya gitu ya, 30 detik. Wah, dikit banget berarti. Setelah 30 detik semua orang keluar dari video Anda. Wah, berarti payah nih videonya ya, harus diperbaiki. Lalu kemudian, interaksinya ada nggak? Minta orang untuk komen nggak? Ya, kasih kuis, tanya mereka, kasih call to action, suruh like, suruh subscribe, suruh share, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda evaluasi terus. Karena banyak orang-orang yang kemudian nggak sadar bahwa, oh ternyata video saya retensinya rendah. Yang nonton sampai selesai dikit banget. Rata-rata video-video saya yang baru saya posting selama 2-3 bulan terakhir, retensinya bisa di atas 20%. Artinya, orang nonton itu sampai 20%, habis itu kemudian dia pindah ke video yang lain. Tapi intinya 20% dia nonton terlebih dahulu. Sisanya, kenapa kok kemudian mereka 20% terus keluar? Ya mungkin sibuk. Karena durasi dari video saya cukup panjang. Ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang setengah jam. Tapi isinya semuanya ya menurut mereka bermanfaat. Oleh karena itu biasanya mereka setelah nonton balik lagi. Ya, balik lagi nontonnya malam atau dicicil nontonnya. Kenapa? Karena mereka merasa ada manfaat. Nah, tapi apakah betul ada manfaat atau enggak? Anda yang bisa tentukan. Oke? Nah, oleh karena itu supaya saya tahu betul bahwa video ini ada manfaat apa enggak, boleh enggak kalau Anda suka dengan konten yang saya berikan, bantu saya untuk kasih komen di bawah bermanfaat. Ya, kalau Anda suka aja, kalau Anda nggak suka juga nggak apa-apa, mau kasih dislike juga silakan. Saya malah terbuka banget kalau Anda kasih dislike terus Anda bilang nggak suka. Nggak sukanya di mana? Nah, saya akan perbaiki itu. Oke? Nah, jadi kalau Anda suka, bantu saya dengan subscribe dan bantu saya untuk share video ini ke sosial media Anda supaya siapa tahu ada orang di luar sana yang hari ini lagi down, mereka butuh solusi, mereka butuh pandangan baru, pemahaman baru, mereka bisa lihat video ini dan mereka terbuka pikirannya. Anda bisa membantu saya untuk menyelamatkan satu nyawa, menyemangati mereka. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Tuter. Bye.